Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Inge. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Patofisiologi. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kanker serviks. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi di sekitar leher rahim, terutama di bagian bawah dari rahim, yang menghubungkan antara rahim dan juga vagina. Nah, secara umum, kanker serviks ini tuh terjadi dikarenakan adanya infeksi virus dari HPV. Kanker serviks juga menyerang wanita dengan rentan usia 30 sampai 50 tahun. Namun bisa juga nih terjadi lebih awal dikarenakan ya mungkin keseharian yang dilakukan seperti itu. Nah, biasanya kanker serviks ini tuh dia itu terjadinya itu di negara berkembang. Kenapa di negara berkembang? Karena negara berkembang itu dia itu masih punya keterbatasan di screening dan juga vaksinasinya. Sekarang kita masuk ke faktor resiko utama dari kanker serviks. Nah, faktor utama dari kanker serviks ini adalah orang-orang yang sudah terinfeksi dari virus HPV. Lalu, dia ini udah berkegiatan seksual sejak dini. Yang ketiga, berganti-ganti pasangan seksualnya saat dia melakukan hubungan. Yang keempat, dia aktif dalam merokok. Yang kelima, memiliki sistem imun yang lebih rendah, mungkin karena dia terkena penyakit menular seperti HIV dan juga AIDS. Lalu yang keenam juga bisa terjadi karena dia itu tidak melakukan screening cervix. Dan ada beberapa literatur yang menyebutkan kanker serviks ini juga disebabkan karena dia menggunakan kontrasepsi oral secara jangka panjang. Manifestasi klinik berupa gejala lokal. Gejala ini muncul akibat kerusakan jaringan lokal dan invasi tumor ke organ di sekitar leher rahim, ditandai dengan pendarahan abnormal di mana terjadi pendarahan di luar siklus haid dan terjadi setelah menopause. Ini tuh terjadi karena infiltrasi jaringan kanker ke pembuluh darah halus di serviks sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah saat terkena gesekan. Lalu keputihan yang berbau busuk di mana cairan vagina yang tidak normal bercampur dengan darah sehingga menyebabkan bau tidak sedap. Ini tuh terjadi akibat nekrosis sel tumor dan infeksi sekunder pada masa kanker yang membusuk sehingga jadinya bau cairan vaginanya. Terus nyeri panggul, itu rasa sakit di area panggul disebabkan karena infiltrasi sel kanker ke syaraf panggul berupa parametrium atau jaringan ikat di sekitarnya, menimbulkan tekanan dan nyeri kronis. Terus gangguan berkemih atau kayak sakit saat mengeluarkan urin, atau bahkan bisa konstipasi atau babnya berdarah gitu. Ini terjadi karena tumornya udah stadium 3, stadium 4. Dia tuh menekan atau menginvasi kandung kemih di bagian anterior atau rektum di bagian posterior. Nah, biasa kalau rektum ini dia menyebabkan konstipasi atau babnya bisa berdarah. Manifestasi klinik berupa gejala umum ini terjadi ketika penderita sudah mencapai stadium akhir sehingga mempengaruhi kondisi fisik si penderitanya. Pertama-tama ciri-cirinya ada kelelahan ekstrim di mana rasa lelahnya susah hilang, bahkan saat udah istirahat cukup tetap gak hilang. Terus terdapat juga penurunan berat badan yang terjadi secara drastis tanpa sebab yang jelas, anemia kayak wajahnya pucat, terus pusing, kehilangan darah terus, atau bahkan pendarahan terus gitu, jadinya anemia. Terus ada edema tungkai. Di sini tuh kayak pembengkakan pada salah satu kaki atau bahkan bisa dua-duanya kakinya yang disebabkan karena kankernya itu menyumbat getah bening sehingga menekan pembuluh darah balik ke vena di panggul, jadi menghambat drainase cairan ke ekstremitas di bawah, jadi kakinya tuh bisa bengkak karena kan kehambat si cairannya itu. Selanjutnya terdapat juga manifestasi sistemik yang merupakan kumpulan gejala yang nggak disebabin langsung nih sama tumor lokalnya, tapi ternyata disebabinnya sama respon tubuh yang menghasilkan zat tumor. Contohnya kayak gangguan metabolik, dimana hiperkalsemia, dimana kadar kalsiumnya tuh tinggi yang menyebabkan mual dan kayak sering bingung, linglung.
Terus juga terdapat reaksi imunologis di mana tubuh memproduksi antibodi untuk melawan kanker. Tapi antibodi itu tuh justru menyerang sistem syaraf atau kulit. Jadinya tuh kayak alergi gitu, kayak gatal-gatal, kemerahan, hmm, bentol-bentol di daerah kulit gitu-gitu. Nah, yang terakhir ini cachexia, di mana ini paling parah yaitu kehilangan massa otot dan lemak sehingga sitokin inflamasi yang dilepaskan oleh sel kanker ini mengubah si metabolisme tubuh. Jadinya kayak kita gak kuat karena otot kita tuh udah hilang gitu karena sitokin inflamasi ini. Selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit kanker serviks. Nah, kanker serviks adalah keganasan yang berasal dari sel epitel serviks dan hampir seluruh kasusnya berkaitan dengan infeksi HPV resiko tinggi, terutama tipe 16 dan 18. Virus ini menginfeksi area zona transformasi, yaitu pertemuan epitel squamosa dan kolumnar yang aktif mengalami pembelahan sehingga lebih rentan terhadap perubahan genetik. Proses terjadinya kanker ini bersifat multistep atau bertahap, dimulai dari infeksi, perubahan sel, hingga akhirnya menjadi kanker invasif. Hal ini terjadi pada bagian merah yang telah ditandai, yaitu pada transformation zone. Selanjutnya adalah infeksi HPV dan mekanisme molekulernya. HPV masuk melalui luka mikro pada epitel serviks dan menginfeksi sel basal. Pada sebagian besar kasus, infeksi bersifat sementara dan dapat dieliminasi oleh sistem imun. Namun, jika infeksi menetap atau persisten, DNA virus akan berintegrasi ke dalam DNA sel inang. Integrasi ini memicu produksi protein E6 dan E7. Protein E6 menyebabkan degradasi P53, sehingga sel yang rusak tidak mengalami apoptosis. Sedangkan protein E7 menonaktifkan Rb, sehingga sel terus membelah tanpa kontrol. Akibatnya terjadi instabilitas genom, yaitu kondisi di mana sel sangat rentan mengalami mutasi lebih lanjut. Akibat gangguan pada gen pengatur siklus sel, terjadi proliferasi yang tidak terkendali, sel-sel mengalami perubahan morfologi seperti bentuk yang tidak seragam, inti yang lebih besar dan lebih gelap, serta peningkatan rasio inti terhadap sitoplasma. Tahap ini dikenal sebagai lesi prakanker atau cervical intraepithelial neoplasia yang dibagi menjadi 3 tingkat. Pada CIN1, perubahan masih ringan, sedangkan pada CIN3, hampir seluruh lapisan epitel sudah abnormal tetapi belum menembus membran basal sehingga masih disebut karsinoma in situ. Ketika sel abnormal berhasil menembus membran basal, maka terbentuk kanker serviks invasif. Sel kanker menghasilkan enzim seperti matriks metaloproteinase yang menghancurkan jaringan sekitar sehingga memudahkan invasi. Selain itu, kemampuan adesi antar sel menurun sehingga sel mudah lepas dan menyebar. Tumor juga merangsang pembentukan pembuluh darah baru melalui VEGF untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Penyebaran kanker dapat terjadi melalui sistem limfatik ke kelenjar getah bening pelvis maupun melalui darah ke organ jauh seperti paru-paru, hati, dan juga tulang. Oke, sekarang kita akan masuk ke epigenetik pada kanker serviks. Nah, pertama-tama, epigenetik itu apa? Epigenetik itu perubahan cara gen bekerja tanpa mengubah DNA-nya. Ibaratnya itu DNA-nya tetap sama, tapi on-off dari gennya berubah. Nah, contoh utamanya tuh kayak DNA methylation, atau miRNA dan histone modification. Nah, perubahan itu bersifat reversible karena dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, pola makan, dan juga stres. Nah, singkatnya, epigenetik itu mengatur gen mana yang aktif atau diam. Ini bukan mutasi, tapi hanya mengubah cara tubuh itu membaca urutan DNA-nya, bukan mengubah urutan DNA-nya. Nah, peran epigenetik pada kanker serviks itu apa?
Kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang berisiko tinggi, tipe 16 dan 18. Nah, HPV ini itu memicu perubahan epigenetik. Yang pertama, hipermetilasi gen supresor tumor yang si gen pelindungnya itu dimatikan. Lalu yang kedua, perubahan miRNA dan histon, yaitu selnya jadi terus-menerus membelah. Nah, akibatnya apa? Si sel yang tadinya normal itu akan terjadi lesi atau kerusakan yang ujung-ujungnya akan menyebabkan kanker serviks. Nah, tingkat metilasi ini tuh semakin meningkat seiring keparahannya si lesi tersebut. Selanjutnya untuk kaitan pada progresi penyakit dan juga relapse-nya. Untuk progresi penyakit, perubahan metilasi dan miRNA itu mendorong transisi dari awal kerusakannya, yang ujungnya itu akan menjadi kanker invasif. Lalu untuk relapse, pola epigenetik yang tidak normal itu tetap bertahan. Karena dia terus bertahan, jadi si sel kanker itu bisa aktif lagi. Lalu selain ini, biomarker metilasi dari HPV juga bisa digunakan untuk deteksi dan prediksi progresi penyakitnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan 3 metode diagnosis kanker serviks. Nah, sebelum itu kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Virus ini akan menginfeksi sel epitel serviks dan menyebabkan perubahan genetik seperti pada protein E6 dan E7 sehingga menghambat gen penekan tumor seperti P53 dan RB. Akibatnya si sel ini mengalami proliferase dan tidak terkontrol dan berkembang menjadi kanker. Oke, 3 metode utama ini yaitu pemeriksaan lab, imaging, dan biopsi dan pemeriksaan molekuler. Pertama, pemeriksaan lab dibagi menjadi dua, yaitu pap smear dan IVA. Pap smear ini pemeriksaan sel dari leher rahim. Kita ini di sana untuk mendeteksi adanya perubahan sel abnormal pada leher rahim ini atau enggak sejak dini. Sedangkan yang kedua yaitu inspeksi visual asam asetat. Dan ini si leher rahim ini akan diolesi asam asetat untuk melihat apakah ada perubahan warna apa tidak. Karena asam asetat ini akan menyebabkan protein pada sel abnormal ini menjadi menggumpal dan menjadi tampak putih sehingga ini menjadi tanda kalau ada lesi prakanker. Hal ini terjadi karena si sel dysplatic itu memiliki protein yang lebih tinggi, nuklear yang lebih tinggi dibandingkan sel normal. Selanjutnya ada pemeriksaan imaging seperti CT scan, MRI, dan PET scan. Nah, mereka ini bukan sebagai screening awal, tetapi untuk mengetahui penyebaran kanker dan stadium penyakit. CT scan dan MRI ini membantu untuk melihat struktur organ, sedangkan PET scan ini melihat aktivitas metabolik seluler kanker dalam tubuh. Dan yang terakhir ini adalah biopsi dan pemeriksaan molekuler. Biopsi ini menjadi gold standar. Karena apa? Karena kita dapat melihat struktur langsung jaringan tersebut dan memastikan adanya sel ganas atau tidak. Dengan cara jaringan ini di service ini kita ambil jaringannya dan diperiksa secara histopatologi. Sedangkan tes HPV DNA ini kita tuh seperti yang sudah saya sebutkan di awal yaitu human papilloma virus. Kita di sana mendeteksi virus itu apakah ada di dalam serviks tersebut atau enggak karena itu merupakan faktor utama dalam patogenesis kanker serviks. Nah, tes yang ini tuh mirip sama kayak pap smear di awal. Bedanya itu pap smear ini hanya melihat bentuk selnya, sedangkan si tes HPV DNA ini melihat DNA virus HPV-nya. Itu akibat dari tumor itu sendiri, komplikasi sistemik, serta komplikasi dari terapi yang dijalankan. Pertama, akibat dari tumor itu sendiri. Yang paling sering terjadi merupakan pendarahan per vagina. Pendarahan ini terjadi karena tumor merusak pembuluh darah di serviks, dan jika berlangsung terus-menerus, dapat menyebabkan anemia kronik. Selain itu, pasien juga mengalami nyeri panggul yang disebabkan oleh invasi tumor ke jaringan sekitar dan saraf di daerah pelvis. Komplikasi lain yang cukup mengganggu adalah keputihan berbau yang muncul akibat jaringan tumor yang mengalami nekrosis dan infeksi. Pada stadium lanjut, tumor dapat menekan ureter sehingga terjadi obstruksi aliran urin yang berujung pada hidronefrosis dan gagal ginjal yang merupakan komplikasi yang serius. Selain itu, dapat terbentuk fistula, yaitu hubungan abnormal antara vagina dengan kandung kemih atau rektum, yang sangat menurunkan kualitas hidup pasien. Tidak jarang juga terjadi edema pada tungkai akibat gangguan aliran limfatik. Selanjutnya, komplikasi sistemik. Salah satu yang paling umum adalah anemia kronik, yang biasanya, maaf, yang biasanya merupakan akibat dari pendarahan terus-menerus. Pasien juga dapat mengalami haksia cancer, yaitu penurunan berat badan yang drastis disertai kelemahan umum. Selain itu, pasien rentan terhadap infeksi seperti infeksi saluran kemih,
bahkan hingga sepsis karena daya tahan tubuhnya menurun. Komplikasi serius lainnya merupakan trombosis vena dalam atau DVT yang dapat berkembang menjadi emboli paru dan berpotensi fatal. Dari sisi psikologis, banyak pasien mengalami depresi dan kecemasan yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup mereka. Terakhir akan saya bahas dari sisi komplikasi terapi. Nah, pertama pada kemoterapi, efek samping yang sering dirasakan merupakan mual dan muntah atau yang dikenal sebagai CNV. Selain itu, terjadi juga mielosupresi, yaitu penurunan sel darah yang dapat menyebabkan anemia, infeksi, serta pendarahan. Obat seperti cisplatin juga dapat menyebabkan nefrotoksisitas, sehingga fungsi ginjal harus dimonitor secara ketat. Pasien juga mengalami neuropati perifer yang ditandai dengan kesemutan atau nyeri pada tangan, serta kaki, serta alopecia yang dapat berdampak pada kondisi psikologis. Pada yang kedua yaitu radioterapi, komplikasi yang sering terjadi adalah vaginal stenosis, yaitu penyempitan vagina, serta menopause dini akibat kerusakan ovarium. Selain itu dapat terjadi enteritis radiasi yang menyebabkan diare kronis dan sistitis radiasi yang menimbulkan nyeri saat berkemih. Lalu pada terapi target dan imunoterapi, efek samping yang sering muncul antara lain seperti hipertensi dan proteinuria, serta efek imun seperti kolitis, hepatitis, serta pneumonitis. Sebagai kesimpulan, komplikasi yang paling mengganggu pada kanker serviks meliputi pendarahan kronik, nyeri panggul, gagal ginjal, efek samping kemoterapi seperti mielosupresi dan neuropati, serta gangguan psikologis. Oleh karena itu, para tenaga kesehatan, khususnya farmasi, sangat penting dalam memantau dan mengelola efek samping terapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, ada keterkaitan dengan terapi, di mana ada 3 terapi utama yang kita terapkan pada kanker serviks ini, yaitu kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi. Nah, bedanya apa aja sih? Kalau kemoterapi itu, dia lebih fokus kepada membunuh sel kanker secara langsung. Kalau terapi target, itu hanya pada bagian spesifik tertentu pada sel kanker. Sedangkan kalau imunoterapi itu membantu meningkatkan kemampuan sistem imun untuk melawan sel kanker tersebut. Pemilihan terapi ini biasanya kita juga sesuaikan dengan stadium kanker berapa sih yang telah dialami si pasien. Lalu sel kanker ini juga memiliki karakteristik khusus yang kita kenal sebagai hallmarks of cancer. Nah, karakteristik ini meliputi kemampuan sel untuk tumbuh secara tidak terkendali, membentuk pembuluh darah baru, menghindari sistem imun, resistensi terhadap kematian sel. Nah, karakteristik inilah yang kemudian menjadi target utama dalam pengembangan terapi sel kanker. Lalu, ada juga mekanisme kerja imunoterapi, di mana secara normal, sel kanker ini sebenarnya bisa menghindari sistem imun melalui interaksi antara protein PD1 pada sel T dan PDL1 pada sel kanker, yang menyebabkan sel imun menjadi tidak aktif. Imunoterapi bekerja dengan cara memblokir interaksi tersebut, sehingga sel T kembali aktif dan mampu menyerang serta menghancurkan sel kanker tersebut. Nah, dengan demikian, terapi kanker serviks pada dasarnya bekerja dengan menargetkan mekanisme pertumbuhan dan pertahanan sel kanker. Namun, pada penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti resistensi terhadap obat, ataupun efek samping dari terapi yang kita berikan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kanker serviks merupakan keganasan pada leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi persisten human papillovirus, terutama tipe resiko tinggi 16 dan 18. Secara patofisiologi, infeksi HPV kronis memicu perubahan genetik dan epigenetik seperti hipermetilasi gen supresor tumor, serta perubahan ekspresi mRNA dan histon. Perubahan ini menyebabkan gangguan regulasi siklus sel sehingga sel serviks normal mengalami transformasi bertahap dari lesi yang prakanker menjadi kanker invasif. Nah, pentingnya peran sebagai tenaga kesehatan adalah dalam edukasi penggunaan vaksin HPV, peningkatan kesadaran screening dini, serta pemahaman mekanisme penyakit untuk mendukung pemilihan terapi yang rasional. Farmasis tidak hanya berperan dalam pengobatan, tetapi juga dalam promotif dan preventif, sehingga dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan beban kanker serviks, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.